jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak yang soleh. Ya, mudahan ya apa yang kita lakukan ini dalam rangka mengumpulkan amal-amal kita dan ketika kita dihisab oleh Allah SWT. Seberapa banyak timbangan yang baik atau seberapa banyak timbangan yang buruk? Beratan mana nih di Lauhul Mahfuz nanti? Di mizan, al-mizan, timbangan, ya. Berat yang baik apa berat yang buruk? Kalau berat yang baik, alhamdulillah bersyukur. Jannahnya Allah Subhanahu wa terbuka untuk kita. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam kehidupan kita selalu lupa datang sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, lupa sama saudara yang susah, nggak memperhatikan fakir miskin, anak yatim, kemudian banyak maksiat. Nah ini timbangan yang kejelekannya lebih berat timbang berat yang kebaikan, sehingga dia mampir dulu, dicuci dulu, gitu, bersihin dulu di dalam rangka baru masuk ke surga, asal di dalam hatinya berkata la ilaha illallah dahul jannah. Karena kunci surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia sekaratul maut. Makanya kalau sekaratul maut ini jangan sendirian, harus temenin nih. Jadi kita yang masih hidup harus terus walaupun harta di rumah sakit. Ya, karena kesian kalau orang lagi sekaratul maut nggak ada yang didampingin om. Jadi harus terus didamping untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena setan terus menggoda sampai dia meninggal dunia. Mana yang berusaha setan itu supaya orang itu tidak mengucapkan kalimat tauhid tadi. Ini tadi muslim, kemudian mukmin. Satu lagi muhsin. Muhsin ini tingkatannya ketiga nih, yang lebih tinggi lagi setelah muslim, mukmin dan muhsin. Artinya dia tahu konsekuensi kalau saya berislam, saya harus menjalankan suatu waktu walau bagaimanapun keadaannya, lagi sibuk kah di kerjaan, lagi kuliah kah, atau lagi masak kah, atau lagi apa, ketika mendengarkan azan dia langsung sami'na wa ata'na. Kalau dia mendengar azan maka bergetarlah hatinya. Karena ciri orang mukmin itu seperti dikatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang mukmin itu adalah apabila didengarkan asma Allah dia bergetar hatinya. Tandanya apa? Kalau lagi azan berarti dia tahu, wah azan, pergi ke masjid atau ke musola. Yang perempuan di rumah gitu ya. Terus mendengarkan ayat-ayat Quran dia dengarkan, kemudian dibaca artinya, kemudian dia mengajarkan kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya agar bisa membaca Al-Quran. Ini muhsin, selalu mengupgrade kemampuannya dia dalam belajar ilmu agama, nggak bosan-bosan. Zakatnya, infaknya walaupun sehari 10.000 misalnya, tapi tiap hari dilakukan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai ketimbang orang yang berinfak atau bersedekah setahun sekali. Karena Allah SWT lebih mencintai amalan yang sedikit tapi kontinu terus menerus ketimbang yang cuma setahun sekali gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu kalau cuma setahun sekali umur kita apa nyampe gitu. Tapi yakin kita bisa mencapai itu kan enggak. Makanya setiap bulan atau setiap hari kita latihan tuh menginfakkan harta kita 5.000 kah yang semampunya, 10.000 kah. Misalnya ada sedekah subuh ya, misalnya setiap kali kita ke masjid bawa ada tuh 10.000 atau 5.000 kalau saya gitu ya, ke rumah ke masjid. Terus 10.000 sehari, 5.000 kadang-kadang, kalau lagi ada duit banyakin lagi gitu. Kenapa harus setiap hari? Karena kita membunuh sifat bakhil. Kalau kita nunggu setahun sekali, gimana gitu ya? Lebih baik kita sehari terus. Ini infak yang terus di-upgrade gitu. Kemudian setelah muhsin, muhlis, orang yang ikhlas. Apapun yang dilakukan, dia sholatnya, dia infaknya, dia zakatnya, dia sedekahnya, terus kemudian dia membantu orang, dia senyum sama orang, dia memperbaiki dirinya sendiri. Ini dalam rangka ikhlas karena Allah. Sebagaimana kita baca di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Jadi apapun, ya, misalnya pada kesempatan hari ini kita diundang, ya. Diundang kalau bukan nggak enak sama saudara kita, kalau nggak enak nggak datang juga enak gitu ya. Tapi karena Allah gitu, saya datang ke sini ikhlas karena Allah dalam memenuhi undangan saudara saya. Sehingga dari rumah nggak naik mobil, nggak jalan kaki, nggak naik motor, nggak naik sepeda, itu ada nilai pahalanya. Sehingga pada saat kesini kita membuka hati kita, menguburkan dosa kita, karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ketika bertemu mengucapkan salam, gugurlah dosanya.
saling mendoakan. Ini adalah saudara seiman. Apalagi kita berkumpul di sini dalam rangka bertasyakur, bersyukur atas nikmat Allah SWT yang memberikan kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, masih dijauhi dari penyakit. Mudah-mudahan Omikron atau apalah sebutannya itu jauh dari kita semua, sehingga kita bisa tetap berkumpul kepada saudara-saudara kita, saling mendoakan. Apalagi nanti mau menjelang bulan Ramadan, kita saling memaafkan, saling mendoakan, walaupun nggak kelihatan. Sungguhnya apa yang kita doakan ketika kita sholat untuk saudara kita, walaupun orang itu nggak lihat, insya Allah malaikat akan berkata kepadanya, doamu untukmu juga. Kalau kita berdoa untuk ke orang lain, ya juga untuk kita juga, ya Allah berilah kesehatan kepada hamba, kepada orang tua hamba, kepada saudara hamba, kepada kakek nenek hamba, kepada muslimin dan muslimat, kepada guru-guru, para alim ulama. Semuanya itu balik lagi ke kita, semuanya. Beliau kesehatan, umur panjang, semuanya kembali ke kita. Maka jadi jangan pelit kepada doa untuk orang lain, karena akan balik ke kita juga ya Om ya. Jadi kita hatinya bersih, sehat, karena sesungguhnya orang muslim itu dilihat dari pancaran hati dan air mukanya gitu ya. Dia ketahuan itu kalau dia sering berdoa pada saudaranya, ketika begitu ketemu langsung tuh kontak langsung hatinya tuh. Ini doa saya selalu ya. Saudaranya senang kita ikut senang, jangan saudaranya senang kita ikut susah, jangan ya. Jadi pelihara jauhi dari sifat-sifat iri, dengki, kemudian yang adalah kita saling mendoakan. Karena kalau kita senang kepada saudara kita yang maju, yang usahanya maju, kita doakan, itu akan balik lagi ke kita. Begitupun kita nanti insya Allah kalau kita maju, saudara-saudara kita akan mensupport, akan mendoakan, senang hatinya, sehingga saling berbagi pengalaman dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir adalah derajat takwa. Ini yang paling akhir, yang paling top ya, yang paling top. Nah, takwa itu jangan sekedar orang saya bertakwa, belum tentu. Sebelum dia dikatakan mendapatkan ujian, apakah itu ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian anak, ujian harta, ujian lingkungan, pertemanan, atau ujian-ujian dalam hal kehilangan sesuatu yang disayang. Orang bertakwa ini banyak ujiannya. Ya, mau naik jabatan ujiannya, misalnya begitu ya, banyak sekali. Mau naik bidang pekerjaan yang lain ya, kemudian dibikin susah, kehidupan ekonomi ini ujian semua ya. Baik kehidupan ini semuanya itu ujian ya, anak ujian, harta ujian, lingkungan ujian. Tinggal bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari 5 level yang tadi yang saya sebutkan, dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa menjadi at-tattaqun, ya kan? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Orang sholat untuk menjadi bertakwa. Orang yang infak untuk bertakwa. Semuanya bertakwa dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Mudah-mudahan tausiah saya ini yang singkat bisa menjadi pemecut saya juga dan keluarga serta sanak saudara semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.